Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, belum lama berselang kita berbuka puasa. Sebagai tanda perjuangan kita akhiri di hari yang keempat Ramadan kali ini. Banyak tantangan yang kita hadapi selama satu hari ini, tapi insya Allah dengan ma'unah Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, semua tantangan dan rintangan itu bisa kita tepis, sehingga insya Allah baru saja kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, seperti halnya disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda iftarih, kegembiraan pada saat berbuka puasa di sore hari. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan paripurna pada saat nanti berjumpa dengan Allah. Hadirin yang berbahagia, sering kita dengarkan kata miskin dan kemiskinan, seperti halnya juga kaya dan kekayaan. Miskin bagi sebagian orang dipandang adalah kekurangan, kurang harta, dan itu yang lebih banyak dimaknai seseorang. Padahal miskin sebenarnya dalam makna hakikinya adalah ketika seseorang itu merasa butuh terhadap sesuatu. Jadi siapapun yang kebutuhan terhadap sesuatu itu masih melekat padanya, pada prinsipnya dia disebut dengan miskin. Jadi hanya Allah yang kaya dalam makna ini. Makanya Allah disebut Al-Ghani. Al-Ghani itu sebagai lawan dari Al-Miskin. Itu artinya zat yang tidak butuh lagi terhadap sesuatu, tidak perlu lagi terhadap sesuatu. Jadi prinsip miskin dan kaya harus kita letakkan secara proporsional pada tempatnya yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, masyarakat kita secara umum memandang kemiskinan itu hanya dari satu aspek saja, yaitu aspek material saja. Padahal sebenarnya paling tidak kita kenal ada dua kemiskinan. Ada dua tipe kemiskinan dalam perspektif ini, yaitu tipe kemiskinan material dan kedua tipe kemiskinan spiritual. Kemiskinan material itu cepat sekali terasa oleh kita. Oleh karena dia cepat terasakan oleh kita, maka kita kadang begitu antisipatif, cepat mencari solusi atas kemiskinan material itu. Usaha kita lakukan dan ikhtiar kita selalu laksanakan, kita cari peluang-peluang untuk bisa kita keluar dari jeratan kemiskinan material itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan kemiskinan spiritual, dan kemiskinan tipe ini kadang tidak terasa, sulit untuk kita deteksi karena kadang kita abai. Kita merasa nyaman, kita merasa aman, kita merasa tidak ada yang salah dengan kita. Padahal sebenarnya di situ ada masalah besar kalau kita abai, tidak hirau terhadap adanya kemiskinan spiritual. Dua kemiskinan spiritual yang bisa kita lihat, salah satunya adalah kemiskinan pendidikan, kemiskinan ilmu, kemiskinan pikiran, dan seterusnya. Kemiskinan akhlak, kemiskinan sopan santun, dan seterusnya. Nah, inilah kemiskinan yang kadang diabaikan oleh kita sebagai manusia. Boleh jadi karena dia sifatnya sangat halus, lembut, tidak seperti halnya pada kemiskinan tipe material tadi. Hadirin yang berbahagia, makanya sekarang Ramadan, dengan Ramadan ini akan menjadi momentum baik untuk melipat gandakan gizi rohani. Bukankah kita ini adalah makhluk yang terdiri dari beberapa dimensi,
dua dimensi utamanya yang disebut dengan dimensi spiritual dan dimensi jasadiyah, dimensi badan itu. Nah, dua-duanya harus diberikan asupan gizi yang tepat, benar dan baik. Keliru memberikan asupan gizi, kurang asupan gizi yang diberikan, maka akan menyebabkan keringkihan pada tubuh dan juga keringkihan pada jiwa. Makanya kedua inilah yang harus diberikan asupan gizi secara baik, secara nyata. Hadirin yang berbahagia, mari kita gunakan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk mencari gizi rohani, untuk mencari gizi yang terkait dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan pengembangan akal pikiran, dengan pengembangan kesopan santun, akhlak, etik, dan seterusnya, sehingga nanti tercerahkan jiwa kita ini, fisik kita juga menjadi prima, sehingga nanti kita menjadi benar-benar muttaqun. Muttaqun sebenarnya adalah figur yang sehat fisiknya dan sehat rohaninya, sehingga mampu dia mencerahkan diri, keluarga, dan masyarakat secara umum tanpa kehilangan relasi baik dengan Allah. Hablum minallah bagus, hablum minan nas elegan. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.